warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hari Kretiawan, salah satu dosen tetap pada Perguruan Tinggi Politeknik Ahli Usaha Perikanan atau Politeknik AUP pada program studi Teknologi Aquaculture yang merupakan perguruan tinggi vokasi Diploma 4 di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alhamdulillah, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Politeknik Ahli Usaha Perikanan atas kesempatan istimewa untuk mengikuti sertifikasi dosen tahap 1 ini. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, saya telah mengampu berbagai mata kuliah seperti genetika aquaculture, statistik, metode penelitian terapan, ekologi perairan, planktonologi, teknologi produksi pakan alami, teknologi pembudidayaan ikan, dan keteknikan aquaculture. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pengajaran, di mana video ini merupakan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahap 1. Dan mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah genetika aquaculture. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang prinsip genetika serta aplikasinya dalam pengolahan spesies budidaya. Taruna akan mempelajari konsep dasar genetika seperti pewarisan sifat, variasi genetik, dan seleksi untuk meningkatkan kualitas benih ikan dan biota air lainnya. Mata kuliah ini juga membahas teknik pemuliaan ikan secara praktis, pemanfaatan teknologi dan dalam identifikasi dan seleksi karakteristik unggul, serta pentingnya keberlanjutan sumber daya genetik dalam budidaya perikanan. Fokus pembelajaran lebih pada penerapan genetika dalam skala lapangan, termasuk analisis sederhana terhadap performa keturunan dan evaluasi mutu genetik benih. Saya menggunakan metode pembelajaran Student Centered Learning (SCL) atau pembelajaran berpusat, di mana taruna atau mahasiswa menjadi pusat dari proses belajar mengajar ini. Saya berupaya sebagai fasilitator dan motivator, tidak sekedar memberikan materi, sehingga tujuannya untuk meningkatkan partisipasi aktif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta mendorong taruna untuk bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Selain itu, saya juga menyusun bahan ajar dan menyiapkan media pembelajaran. Saya siapkan berbasis website pada laman bit.ly/Kretiawan yang di dalamnya ada menu beberapa mata kuliah, termasuk di dalamnya adalah genetika aquaculture. Dan ini bisa diakses melalui browser yang terhubung dengan internet tentunya. Sebagai bahan pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian saya, terutama terkait dengan pemuliaan udang galah yang telah menghasilkan GMacro 2 atau Genetic Improvement of Macrobrachium 2. Penilaian dilakukan secara berkala dengan berbagai bentuk, diantaranya nanti ada kuis, penyusunan makalah, proyek, dan penugasan praktik. Kontrak pembelajaran dalam bentuk RPS, rencana pembelajaran semester, kami sampaikan pada pertemuan pertama dan digarisbawahi pada tiap pertemuan untuk menekankan capaian pembelajaran mata kuliah yang terinci, baik sub CPMK-nya dan tentunya indikatornya juga, sehingga harapannya tujuan pembelajaran mata kuliah ini dapat tercapai.
yakni tujuannya adalah agar taruna mampu yang pertama memahami konsep dasar genetika yang relevan dengan budidaya ikan, kemudian menerapkan prinsip seleksi dan pemuliaan dalam program peningkatan mutu benih, mengidentifikasi karakteristik spesies budidaya secara praktis, menggunakan teknik dan alat pendukung analisis sederhana di laboratorium atau di lapangan, mendukung pengelolaan sumber daya genetik secara berkelanjutan dalam praktik aquaculture. Demikian pengantar ini saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lapor pembelajaran pada pagi hari siap dilaksanakan. Perhatian, duduk, siap, gerak. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa usai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Siap. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di pertemuan mata kuliah kita di genetika ikan ya. Mudah-mudahan kalian masih semangat dan tentunya dalam kondisi yang sehat. Sebelum kita mulai, kita tepuk tangan dulu biar semangat semua. Bulan suasana yang bahagia, mudah-mudahan ini dapat mudah kita terima dan mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang barokah ya. Amin. Oke, untuk mengawali seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan pertama di kontrak perkuliahan, saya mengingatkan kita sekarang bertemu di minggu ke-6, nanti akan ketemu di minggu ke-7. Capaian pembelajaran kita adalah menguasai prinsip penyediaan induk unggul, pencegahan risiko inbreeding depression, dan genetic drift. Materi yang akan disajikan adalah prinsip penyediaan induk dan pemeliharaan induk, pencegahan risiko inbreeding depression, dan genetic drift. Indikator keberhasilannya menjelaskan prinsip penyediaan induk unggul, prinsipnya seperti apa. Yang kedua menjelaskan pencegahan risiko inbreeding depression. Yang ketiga menjelaskan pencegahan risiko genetic drift. Metodenya adalah ceramah, diskusi kelompok. Alokasi waktu tatap muka sekitar 100 menit dan nanti diskusi 170 menit. Kita akan menggunakan sumber media PowerPoint dan kita punya Google Site. Kalian bisa akses di bit.ly/Kretiawan. Nanti masuk menu, masuk ke genetik. Nanti di pertemuan ke-67 kita bisa mendapatkan banyak materi di situ. Silakan yang mau membuka pakai browser kalian, silakan bit.ly/Kretiawan. Nah, tahapan dalam pemodelan dan konsep, kita akan menunjukkan data, kita tetap buka, ada data atau contoh, apa itu induk unggul, pengamatan data, amati dan analisis data yang disajikan, keunggulan induk unggul, dan identifikasi atribut. Apa itu atribut atau ciri-ciri penting dari data. Nah, kita nanti akan mengenal apa itu SKA, surat keterangan asal, apa itu SK rilis, SK pemasan style, dan parameter penting pada reproduksi. Kita next slide, itu adalah kontrak kinerja kita. Nah, seperti kalian pahami bersama, sering kalian dengar istilah bobot, bibit, bebek. Ada yang paham bobot, bibit, bebek? Sering dengar ya? Siap. Bobot, bibit, bebek. Ini biasanya orang tua kita punya prinsip ini. Apa itu bobot, bibit, bebek? Kaitannya dengan ketika kita mencari jodoh, ya kan? Mencari pasangan. Bibit berkaitan dengan keturunan. Wah, ini dari keturunan mana? Siklus yang harusnya saling bertanggung jawab ketika menghasilkan larva. Larvanya harusnya yang bagus dan berkualitas sehingga menjadi amal jariah pada siklus-siklus selanjutnya. Jika dia induknya jelek, ya, larvanya juga jelek,
menjadi amal yang tidak jariah, menjadi amal buruk. Karena nanti siklus berikutnya dilakukan oleh pendeder, dilakukan oleh pembesar, itu menjadi masalah bagi dia, ya kan? Dan sehingga menjadi penting kalau kita punya induk yang unggul. Induk yang unggul, anak yang unggul, nanti dibesarkan oleh pembesar, muda, ikannya sehat-sehat, besar-besar, ya, hemat pakan, ya, progres tinggi, sehingga nanti memberikan keuntungan. Nah, kalau ini dipahami oleh setiap siklus dari kegiatan budidaya, dari pembenihan, pendederan, dan sampai ke daging, maka ini menjadi siklus yang tentunya siklus yang baik, ya, siklus yang unggul. Nah, harapannya akan menuju ke sana. Kita lanjut. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan ya. Nah, kalian bisa bayangkan ketika melihat ikan ini kalau kita bayangkan seperti dengan mesin. Walaupun dengan bahan bakar yang sama dengan yang tadi, kemudian dengan lingkungan yang sama dengan tadi, tapi dengan mesin yang bagus, dia akan punya performa yang bagus. Setuju nggak? Setuju. Makanya ketika nanti di dinamika populasi, kita melihat ada ikan yang bisa tumbuhnya lebih cepat, ada juga yang middle, ada juga yang depresif, yang bertengah, ya. Nah, sehingga sebagai kegiatan aquaculture, ya, aquaculture adalah serangkaian intervensi. Intervensi itu adalah campur tangan manusia ya pada hewan akuatik untuk hidup, tumbuh, memperbanyak dan lainnya agar mendapatkan keuntungan. Sehingga dengan definisi ini, ketika kita menggunakan mesin yang istimewa, mesin-mesin yang unggul, maka harapannya tujuan dari kegiatan budidaya akan tercapai, di mana kualitasnya akan tinggi, kelangsungan hidupnya bagus, pertumbuhannya bagus, konversi pakannya juga bagus. Konversinya ikan itu dari alam, ya, ikan dari alam, kemudian dicoba untuk dibudidayakan, ya, kemudian ada istilahnya didomestikasi. Jadi ikan yang ada di alam, kemudian kita latih, kita handling agar menjadi hewan yang bisa hidup di intervensi manusia, dikasih pakan oleh manusia, dikasih wadah oleh manusia, kemudian diperlakukan oleh manusia, maka kita disebut sebagai domestikasi. Setelah didomestikasi, kemudian ikan ini kemudian ditingkatkan lagi performanya, ya, dengan cara dimuliakan. Kalau kita menggunakan ikan-ikan yang dari alam tanpa dilakukannya pemuliaan, maka kemungkinannya dia akan sama performanya dengan yang ada di alam. Ketika dia umurnya 3 bulan, bobotnya cuma 200 kg gitu. Namun dalam kurun waktu ini bisa jadi performanya menurun karena terjadi namanya inbreeding depression. Bisa kalian bayangkan ketika kawin sedara dilarang, kawin yang dengan kerabat dan dekat dilarang, dan itu juga sama dengan ikan. Ketika ikan terjadi kawin sedara, hubungan kekerabatannya sangat dekat, maka yang terjadi adalah penurunan performa, bahkan sampai terjadi cacat. Ya. Sehingga bagaimana kita bisa meningkatkan performa ini? Kita bisa melakukan namanya domestikasi yang kemudian dilaksanakan dengan seleksi atau pemuliaan, ikannya dimuliakan, dicari karakter terbaiknya agar menjadi induk yang unggul, sehingga anakannya menjadi anakan yang unggul. Nah, domestikasi ini menurut Gendron dan Baranski, proses utama dalam domestikasi adalah seleksi alam ikan-ikan yang cocok untuk beradaptasi dengan lingkungan budidaya. Jadi secara alamiah, ketika dia dipindahkan oleh manusia di lingkungan budidaya, dia akan sustain, akan hidup. Sehingga sebetulnya dia seleksinya alam, ya, tapi di lingkungan manusia. Ikan-ikan yang dari alam pindahkan ke lingkungan manusia, di kolomnya manusia, dikasih pakan oleh manusia, ya, diperlakukan oleh manusia. Ketika dia bisa hidup dan bertahan hidup, kemudian dia bisa tumbuh dan bereproduksi, maka itulah kegiatan domestikasi. Sampai beberapa generasi sehingga dia stabil, performanya stabil, maka bisa dilepaskan sebagai induk hasil domestikasi. Pemilihan selektif, nah pemilihan selektif ini, program pemilihan selektif pada dasarnya berfokus pada pemilihan individu-individu yang unggul sebagai induk untuk menghasilkan generasi berikutnya. Jadi pilih induk-induk yang unggul untuk membentuk generasi berikutnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi ikan. Jadi dari populasi total ini, misalnya kita punya suatu populasi ikan ini, ya, dari ikan-ikan yang misalnya ya bobotnya kecil ya atau panjangnya
pendek-pendek, kemudian ada yang tinggi-tinggi ya. Ini populasinya makin sini makin kecil. Ini rata-ratanya di sini. Ini misalnya taruhlah di sini ukuran 5 cm, di sini 10 cm, yang di sini 15 cm misalnya ya. Di populasi yang besar ini populasinya akan sedikit. Nah sedikit ini kemudian kita ambil sebagai populasi selektif atau selective population, populasi yang dipilih yang kemudian dijadikan induk untuk membentuk generasi berikutnya. Nah generasi berikutnya ini yang membentuk populasi di bawahnya ini, sehingga harapannya terjadi pergeseran nilai rata-rata. Yang tadi rata-ratanya 10 bergeser menjadi misalnya 12, sehingga ini yang disebut sebagai respons seleksi. Generasi pertama, generasi kedua, atau ini ketuanya, ini anakannya. Maka ada pergeseran nilai rata-rata. Nah ini harapan yang terjadi ketika kita melakukan pemuliaan sehingga ada namanya respon seleksi. Nah respon seleksi ini yang kemudian harapannya bisa stabil dan itu akan menghasilkan induk unggul. Nah kurang lebih akan seperti ini ketika dia respon seleksinya tiap generasi naik, satu generasi naik sehingga dia akan meninggalkan jauh dari base population-nya. Taruhlah di sini tadi sekitar 10 cm panjangnya misalnya, harapannya nanti bisa 20% lebih baik. Ya, mungkin kalian bisa bayangkan di masyarakat pernah dengar ikan-ikan unggul di masyarakat. Ada yang pernah punya pengalaman? Ada yang, saya pernah dengar ikan namanya ini. Ada, ya? Violin ya. Saya pernah mendengar di kalangan masyarakat mengenai ikan lele mutiara. Ikan lele mutiara. Siapa? Gimana? Jadi saya masih penasaran apakah ada bedanya lele mutiara dengan lele jenis lainnya, dan apakah ada keunggulan dari lele mutiara tersebut? Bukan buat Mbak Fili. Kalian pernah dengar lele mutiara? Ada yang pernah dengar lele mutiara? Belum ya? Ini kalau kalian nanti di sentra-sentra budidaya lele, itu ada beberapa orang menyebut lele. Tidak lagi hanya mengenal lele bumbu, tapi mereka sudah punya nama. Ada yang sebut namanya lele mutiara, ada yang menyebut namanya sangkuriang 1, sangkuriang 2. Apa itu? Ini ikan yang sudah dikasih nama. Siapa yang ngasih nama? Yang ngasih nama adalah Surat Keputusan Menteri Kelautan Perikanan. Terkait apa? Pelepasan strain. Strain apa? Strain hasil pemuliaan. Jadi ada yang dilepas karena hasil pemuliaan, ada yang dilepas karena hasil domestikasi, ada yang dilepas karena hasil hibridisasi. Ada yang disilakan, ada yang dari domestikasi, ada yang hasil pemuliaan. Domestikasi dari alam pindah ke lingkungan budidaya, pemuliaan dari generasi ke generasi sehingga harapannya dia punya respon seleksi yang stabil. Hibridisasi persilakan, hibrid vigor, harapannya punya hibrid vigor. Ya, nah ini dilepaskan berdasarkan SK Menteri. Ketika dia dikasih nama, cek SK Menterinya. Sekarang bisa cek di DCIH, di jendela hukumnya KKP. Kalian buka DCIH, nanti klik aja lele mutiara, nanti keluar SK Menterinya sekitar tahun 2016, nomornya sekitar nomor 7 ya. Nah lele mutiara ini adalah lele unggul hasil pemuliaan. Jadi menurut SK ini ya, ini dibentuk dari seleksi individu. Jadi seleksi nanti ada beberapa metode. Salah satunya adalah seleksi individu. Ada metode lain, ada family seleksi, ada seleksi individu. Ya. Nah, seleksi individu itu apa? Dari individu-individu yang kita punya, misalnya kita punya individu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai kita punya individu misalnya 1000 misalnya individu. Kemudian kita urutkan individunya dari yang kecil sampai terbesar. Ya. Kemudian kita ambil 10%-nya atau 20% terbaik. Artinya yang ada di bawah sini adalah individu-individu yang memiliki performa terbaik. Yang harapannya ketika ini digunakan sebagai induk, maka dia akan menghasilkan performa yang mendekati asalnya.
Nah, performa yang kalian lihat adalah namanya performa fenotipik. Fenotip, ya, apa yang bisa dilihat, bisa diukur, bisa ditimbang. Itu namanya fenotipik. Nah, di dalamnya ada karakter genotipik. Ini yang dikendalikan oleh gen. Ini kalian nggak bisa lihat, tapi sekarang kalian bisa lihat gen-gennya melalui PCR, ya, whole chain reaction. Nanti kita bisa ketahui oh dia punya gen penyedia apa, gen penyedia apa. Fenotipik yang kalian lihat. Nah, dalam membentuk lele mutiara ini, karakter yang digunakan adalah karakter panjang. Kalau lele mutiara dia karakternya adalah bobot. Jadi lele-lele yang punya bobot bagus, kemudian dipilih 10%, digunakan sebagai induk berikutnya. Kemudian harapannya nanti di sini G0, G1, G2, G3. Harapannya peningkatan dari bobot. Namun lele mutiara ini dibentuk dari populasi sintetik dari lele python, ini ada python, ada sangguriang, ada Mesir, dan ada tumbuh. Jadi ada python, lele sangguriang, lele Mesir, dan lele tumbuh. Ini masing-masing kita silangkan secara reciprok. Jadi disilangkan ya. P ketemu P, P ketemu S, P ketemu M, P ketemu D, S ketemu P, dan seterusnya. Ya, silangkan. Nah, setelah jadi anakannya, ini kemudian dikumpulkan menjadi populasi sintetik. Populasi yang kita bentuk sendiri, ya, berdasarkan persilangan reciprok dari lele-lele yang digunakan. Nah, kemudian populasi sintetik ini digunakan untuk membentuk F0 atau G0, generasi ke 0 ya. Generasi ke 0 kemudian dilakukan seleksi individu seperti ini, ya, dipilih terbaiknya, maka harapannya akan bergeser dengan rata-ratanya sampai generasi ketiga. Kalau dalam mutasi tersebut sampai generasi ketiga dan menghasilkan performa 20% lebih baik daripada generasi sebelumnya. Pada karakter apa? Karakter pertumbuhan. Karena yang diperbaiki adalah karakter pertumbuhan. Seperti tadi. Nah, ini tadi yang ditanyakan Mbak Violet. Jadi pelepasan ikan lele mutiara itu dilepaskan berdasarkan SK Menteri nomor 77 tahunnya 2012. Dilepaskan langsung oleh Menteri. Ya. Ikan hasil domestikasi yang dilepas berdasarkan SK Menteri Kelautan Perikanan. Kalau ini hasil pemuliaan, kita akan dengar ikan patin Pustina, ikan patin Perkasa, ikan Marwana, Jaya Sakti, ada ikan mas Raja Depan Cafe, ikan mas Mantap, ikan Raja Danu, ikan lele mutiara, udang galaksi ratu, dan ada tenggelam Bima Pro 2 dan seterusnya. Nah, ketika kalian mendapatkan ikan atau calon induk ini, kalian bisa lihat juga nanti ada namanya surat keterangan asal calon induk. Ada SKA-nya. SKA-nya resmi dikeluarkan oleh yang menghasilkan induk-induk. Nah, siapa yang menghasilkan induk-induk ini adalah lembaga atau orang pemulia. Nah, dalam melakukan perpanjangan ini, dalam pengolahan induk tentunya kita akan menghindari negatif selection, jangan sampai terjadi selektif yang negatif, ya, seleksi yang negatif, yang harapannya kita meningkatkan performa malah turunkan performa. Jangan sampai terjadi genetic drift, ya, biasanya karena ukuran populasi yang digunakannya sedikit, sehingga ketemulah kerabatnya, terjadi kepergaulan kerabat. Ya. Kemudian nanti ada kita hindari inbreeding, ya, inbreeding perkawinan dengan kerabat yang dekat. Yang berbahaya adalah inbreeding depression. Nanti bisa kita hitung indeks inbreeding depressionnya berapa, sehingga itu yang kita hindari. Biasanya sekitar 5% depression yang kita hindari ya. Percampuran atau masuknya gen yang berasal dari stok induk keluar dalam sistem atau sistem gen suatu stok induk, dan tapi kita punya induk dan sudah mahal-mahal, sudah bagus-bagus kita punya, ternyata kemasukan ikan lain yang tidak unggul dan dia terlibat dalam pembentukan generasi berikutnya, tentunya akan rusak. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Saudara, Ya. tadi pertumbuhan ikan yang tertekan itu maksudnya gimana ya Pak? Agung Pratomo. Siapa? Pertumbuhan ikan yang tertekan. Siapa? Wah, ini nggak bagus ya. Oke.
Ketika kalian punya satu populasi ikan, ya misalnya di kolam, misalnya kalian punya ikan nila misalnya ya, ada yang punya kolam ikan nila? Ada yang pernah ngamati kolam ya? Nah, punya ya. Misalnya kalian pelihara ikan dalam satu populasi, misalnya kalian pelihara dari ukuran tadinya 20 gram misalnya, dipelihara selama 3 bulan, menjadi harapannya menjadi taruhlah 100 gram. Ya 100 gram ya. Nah dari populasi 100 gram ini, apakah ikannya ukurannya sama 100 gram? Ukurannya kalau panjang, kalau bobot 100 gram, kalau panjang misalnya ketika kita panen nila misalnya ya, apakah semua ukurannya sama 20 cm? Nah ada ikan-ikan yang tidak ukurannya sama. Ini yang dinamakan dinamika populasi. Ada ikan-ikan yang ukurannya bagus, ada yang di bawah. Nah, kita bisa menganalisa terjadinya adanya variasi, ya, adanya variasi. Nah, variasi ini bisa diduga ada banyak faktor, ya. Misalnya apa yang di dalam kolam, ya? Makanan. Kenapa? Kan dikasih makanan sama, tapi ternyata kecepatannya, misalnya ya, atau bagaimana cara dia mendapatkan makanannya dia lebih cepat, sehingga dia bisa lebih efisien misalnya. Dia bisa makanannya sama misalnya, jumlahnya sama, tapi ternyata dia lebih efektif mengkonversi pakannya menjadi daging. Ada ya, gitu ya. Mungkin kalian juga sama makannya sama ya, satu piring juga. Tapi ada juga yang bisa mengkonversi lebih cepat, ya. Sehingga ada individu-individu yang lebih besar. Dalam seleksi kita menduga misalnya, ini adalah diduga karena adanya campur tangan gen. Karena semua fenotipik kita bisa menduga, oh ini jangan-jangan dipengaruhi oleh genetik. Nah kalau dipengaruhi genetik, harapannya gen itu diturunkan kepada anaknya. Sehingga kalau saya memilih individu unggul ini, maka harapannya dia akan diturunkan karena heritabilitas. Dia punya kemampuan untuk diturunkan atau tidak ke anaknya. Nah kalau itu yang kita dapatkan, maka anakannya akan menjadi seperti ketuanya. Itu yang disebut sebagai pemuliaan. Terima kasih Agung. Luar biasa ya. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Kalian bisa lebih banyak mempelajari ini. Tadi saya sudah buka di di DCIH, info hukum KKP. Kalian bisa download SK menterinya. Silakan kalian buat 4 kelompok. Kemudian pilih salah satu ikan unggul hasil pemuliaan. Harapannya berbeda ya, masing-masing kelompok. Kemudian jelaskan keunggulannya. Oh, lele mutiara klaimnya adalah dia tumbuh lebih cepat. Tapi klaim sekundernya adalah dia tahan aroma, gitu ya. Dan seterusnya apa yang diklaim oleh si SK itu ya, oleh si pemulihannya. Kemudian kita telisik bagaimana metode pemulihannya, bagaimana cara menghasilkannya. Seperti tadi ada seleksi individu, kemudian karakter yang digunakan dalam karakter pertumbuhan berdasarkan bobot misalnya pada umur 6 bulan, gitu ya. Nanti bagaimana skema pemulihannya kalian bisa kaji lebih dalam, disertai dengan literasinya, artikel-artikel ilmiah. Dibuat dalam bentuk makalah dan dipresentasikan pada pertemuan ke-7 dan kita diskusikan nanti bagaimana cara menjalankan seleksi. Jadi kalian sudah pelajari, nanti kita di pertemuan ke-7 kita akan lebih dalam bagaimana cara melaksanakan seleksi. Dan tadi untuk mencegah terjadinya genetic drift, inbreed drift, dan tentunya tetap untuk menghasilkan hidup unggul. Kita tutup dengan tagline-nya, ya. Kita carikan pantun dulu ya. Ada nasi di dalam bakul, warnanya putih bercahaya. Mari kita gunakan hidup unggul agar aquaculture terus berjaya. Tepuk tangan.